Halo, assalamualaikum. Kali ini saya kedatangan gaming headphone keren dari Razer ya. Namanya Razer Barracuda Wireless Multi-Platform Gaming Headset 2022. Panjang ya namanya, jadi kita singkat saja menjadi Barracuda 2022 ya. To the point saja, untuk urusan konektivitas, headphone gaming ini saya beri rating paling tinggi untuk semua headphone yang pernah saya coba. Kuncinya ada di dual connectivity-nya ya, yang membuatnya bisa digunakan di berbagai platform yaitu PC, Mac, tablet, smartphone, bahkan konsol gaming. Sebentar, headphone ini kan juga punya jack audio 3,5 mm ya. Jadi bisa digunakan juga sebagai wired headphone kalau kamu lebih suka seperti itu. Padahal sebetulnya maksud dual connectivity yang saya bahas justru dengan koneksi Bluetooth 5.2-nya atau pakai hyperspeed wireless dongle dengan Type-C plug yang jadi padanan headphone ini. So, sah-sah saja kalau mau dibilang triple connectivity juga. Dan yes, akhirnya ada juga nih gaming headphone yang pakai dongle 2,4 GHz dan pakai plug Type-C. Pengguna MacBook Air seperti saya pasti bersorak, karena jadinya bisa pakai dongle-nya tanpa hub maupun adapter. Bentuk dongle-nya yang seperti huruf L juga membantu agar tak menghalangi port Type-C yang lain. Dan saat digunakan di smartphone juga tak mengganggu handlingnya. Dongle ini pula lah yang membuat saya merasakan main PUBG Mobile di HP tanpa delay untuk pertama kalinya. Padahal saya cuma main di Samsung Galaxy M22 loh, bukan di flagship. Namun, berkat hyperspeed wireless dongle ini, latency sama sekali tak terasa. Hal yang sama juga berlaku saat saya bekerja mengedit video di MacBook saya. So, buat gamers, buat creators, headphone ini bakal sangat membantu. FYI, di koneksi Bluetooth pun sebetulnya ada low latency mode ya yang bisa diaktifkan dengan menekan tombol mode selama 2 detik. Dan headphone ini pun support HD audio codec yaitu AAC. Nah, kita akan bahas sound quality dan karakternya belakangan ya, karena saya mau menilai mikrofonnya dulu. Mic-nya itu punya pattern omnidirectional ya, jadi akan mengambil suara dari berbagai arah. Namun, dengan dua mikrofonnya yang merupakan ECM beamforming noise cancelling microphone, suara jauh atau noise bisa cukup teredam. Dan meski posisi mic-nya ada di ear cups, nyatanya gain-nya sangat cukup. Karakternya natural ya, dengan sedikit ngebass, jadi suaranya agak berat tone-nya. Dan detailnya kaya. Tidak terasa ada gangguan sinyal, baik dengan Bluetooth maupun dongle, hanya saja saya merasa volume yang didapat sedikit lebih kencang di Bluetooth. Ya, ini contoh perekaman audio dengan Razer Barracuda headphone. Mikrofonnya kayak gini, dan saya pakai koneksi Bluetooth ya ke smartphone saya buat ngerekamnya. Silakan disimak, apakah karakternya natural, apakah detailnya cukup. Oke, banyak suara di sekitar saya, ada suara ini ya, ringtone ya. Kemudian juga apakah koneksinya halus atau enggak, ini pakai Bluetooth ya. Apakah ada hissing, apakah ada sinyal interference atau gimana. Dengerin dan komen, abis ini kita coba pakai dongle-nya. Dan sekarang sudah pakai hyper speed wireless dongle-nya ya, dari Razer Barracuda ini. Silakan dibandingkan suaranya dengan yang tadi. Apakah lebih halus, lebih tinggi bitrate-nya mungkin kerasa, atau apakah malah jadi kresek-kresek. Silakan didengerin pokoknya ya. Suara saya dengan mikrofonnya Razer Barracuda. Kali ini pakai dongle ya, koneksinya ke smartphone juga tetap. Dan saya pastikan ini pakai mikrofonnya headphone ini. Karena tadi sebelum mereka muncul pilihan atau informasi bahwa dia bakal pakai external microphone. Oke, sekarang mari kita bahas desain dan juga user experience-nya. Razer Barracuda 2022 ini punya bahasa desain yang sleek, low profile, tanpa aksen gaming yang kentara. Jadi nggak ada lighting gitu ya. Dan earphone-nya nyaman dikenakan cukup lama, serta headrest membantu menahan beban kepala kita. Karena memang bobot headphone ini lumayan loh. Warnanya all black dengan finishing matte dan baru muncul aksen chrome-nya jika kita perpanjang frame dari headphone ini. Di ear cup atau housing sebelah kanan, kita hanya akan temukan tombol mode koneksi dan juga lubang mikrofon. Untuk berpindah antara Bluetooth atau dongle, cukup tekan 2 kali tombol tersebut. Di sisi kiri lebih ramai ini, mulai dari lubang mikrofon, kemudian port Type-C untuk charging, jack audio 3,5 mm, lampu indikator, tombol power multifungsi, volume knob, dan juga tombol buat toggle mute.
Port Type-C ini suka saya pakai buat colokin dongelnya saat sedang tak digunakan, biar nggak khawatir hilang ya si dongelnya ini. Dan volume knob-nya ternyata mengatur volume dari device yang terhubung ya, jadi tidak mandiri si volume headphone ini. Dan untuk tombol power, sebetulnya saya prefer pakai switch yang geser ya. Namun di Barracuda 2022 ini pakai MFV bukan tanpa tujuan. Tombol ini bisa buat media playback control ya, dimana tekan 1 kali untuk play atau pause, 2 kali buat next track, dan 3 kali buat previous track. So, 2 jempol dari saya untuk user experience dari headphone gaming yang keren ini. Sekarang kita sampai di bahasan penutup, yaitu sound karakter dan juga quality. Karakter headphone gaming jelas muncul ya di Razer Barracuda 2022 ini. Staging yang luas, bass yang menentum, bombastis, dengan virtualisasi yang bisa mementaskan arah dan jarak dengan akurat, seakan jadi kewajiban yang Razer penuhi di produknya kali ini. Punch dari bassnya itu kerasa kenceng banget, nendang ya, jadi kadang terasa terlalu kuat kalau sekedar mendengarkan musik sambil menemani bekerja. Tapi masih ke drive dengan baik ya, termasuk vokal masih cukup jernih, meski saya akui pitch-nya rada turun, jadi suara penyanyi terdengar sedikit lebih berat. Dan mungkin gaung mulai muncul sebagai efek dari stagingnya yang dibuat lebih luas. Sparkling treble-nya alias ngenceringnya juga kerasa banget ya, hanya memang sedikit masuk sektor bassnya ke sini rada gaung. Dan ini kalau dikasih ke bass head, kegirangan nih pasti ini mah. Headphone-nya anak muda banget lah kalau saya bilang. Dan dipakai untuk mendengarkan musik perkusi, asli ini hidup sekali. Lalu drivernya yang berdiameter 50 mm juga lulus bass shaker test tanpa rattle maupun burst. Oh ya, headphone ini juga punya fitur THX Spatial Audio ya. Di beberapa terminologi lain, kadang disebut juga sebagai 360 audio. Syaratnya kamu harus install aplikasi untuk PC ataupun smartphone. Anyway, harga yang harus dibayar buat semua ini lumayan ya, Rp2.799.000. Buat gamers pro sih ini mungkin masuk akal ya buat dibeli, apalagi buat yang butuh satu headphone saja buat semua kebutuhan, misal buat gaming sambil kerja bikin video dan juga buat hiburan. Karena ada satu nih yang jadi kuncinya, yaitu Hyperspeed wireless dongle-nya yang sudah Type-C dan juga no delay. Buat yang tertarik dan juga butuh headphone ini, saya bantu doain deh, biar rezekinya pada lancar dan juga barokah ya. Biar bisa, klik link di deskripsi terus check out deh. Oke, karena asli headphone ini selain keren, juga perform dengan baik. Saya belum pernah rasakan hiccup saat mengedit video dengan headphone yang satu ini. Dan dipakainya juga nyaman, gak gerah, namun membuat fokus kita tak terganggu oleh kebisingan di luar sana. So, you know lah ya harus ngapain. Video review dari Razer Barracuda 2022 selesai di sini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.